kami Skrit Pur Skrit Rooftop Garden. Banyak, nggak terlalu banyak sih. Oke, di video kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang gimana caranya, sebenarnya sih lebih ke arah menghijaukan bumi ya, menghijaukan bumi dan mengawetkan media tanam kita. Kali ini seperti video sebelumnya, saya lagi agak mendalami tentang pembuatan pupuk atau penyubur yang bersifat organik, bukan kimia. Nah, sebelumnya saya sudah tampilkan video tentang cara membuat POC, pupuk organik cair. Ada videonya, ntar saya cantumkan kalau bagi teman-teman yang baru nonton. Jadi silahkan disimak baik-baik. Nah, ini saya mau membuat pupuk kompos dari sampah daun. Kebetulan daun banyak nih. Pasti teman-teman yang hobi tanam-menanam akan sedikit terkendala kalau belum ngerti gitu. Sampahnya dibuang dan tiap hari nyapu, bersih-bersih gitu. Nah, ini pupuknya ini terbuat dari daun. Daun yang rontok, daun pemangkasan. Jadi kita akan membuatnya dari bahan di sekitar kita. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita mulai videonya. Ini, tahu ini? Ini daun kering. Tuh. Ini sekitar berapa bulan ya, termasuk pangkas pembuahan anggur saya. Nggak daun kering juga, daun hijau. Nah, ini kita tumpahkan. Nah, tuh. Udah. Ini bahan utamanya. Baru ini cairan EM4. EM4 ini itu kegunaannya sebagai dekompresor. Ini fungsinya sebagai dekompresor atau pengurai dari daun-daun kering tadi. Untuk lebih jelas tentang definisi kegunaan atau fungsi dari EM4 ini, bisa di googling atau nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang fungsi kegunaannya dan cara mendapatkannya. Kebetulan banyak sih toko-toko online juga, toko pertanian biasanya sedia kayak gini. Nah, ini baru ini molasenya atau makanan untuk mikroba yang ada di EM4 ini. Ini gula bisa gula apa aja, gula Jawa, gula pasir, atau banyak juga di toko kimia molasenya, toko pertanian. Nah, ini sudah saya cairkan, jadi ntar tinggal dicampur dengan larutan EM4 dan airnya. Oke, baru air secukupnya, tempat untuk spray. Oke, kita langsung mulai videonya. Ini sekumpulan daun-daun banyak yang belum kering juga. Baru kemarin pangkas pembuahan saya untuk anggur saya yang udah bau skipping. Sebentar ya. Nih, nah ini air ini kita campurkan dengan cairan EM4. Cukup 2 tutup botol. Nih 1 tutup botol. Dua tutup botol. Oke. Molase untuk makanan si bakteri EM4-nya.
Selain M4 kita juga bisa menggunakan Yakult, atau ada juga menggunakan nasi aking. Nanti di video berikutnya saya akan bikin dengan nasi aking. Nah, ini kita aduk dulu biar tercampur larutannya. Oke, sebenarnya caranya simpel teman-teman, cuma waktunya yang agak lama. Maksudnya waktu pematangannya si pupuk ini. Jadi begitu kita buat nggak bisa langsung dipakai. Kita masukkan ke wadah. Ini cairan campuran antara tadi yang sudah saya jelaskan, air, molase, dan E4-nya. Nah, dalam bentuk botol spray, dituang ke dalam botol spray. Nah, ini ntar akan saya semprotkan ke sini, ke daun ini, bahan utama untuk pengomposannya. Ini akan menjadi dekompresor atau pengurai daun-daun ini. Cukup kita spray seperti ini. Kita bikin merata ya teman-teman. Nah, kenapa saya juga pakai ini nih sarung tangan. Nah, kalau ada teman-teman yang juga bisa pakai tangan biasa ya silakan gitu. Ini mah cuma untuk lebih enak aja. Intinya merata ya teman-teman, merata semua bagian, walaupun sebenarnya nggak terlihatnya sih nggak terlalu rata gitu kan, tapi intinya harus merata. Diusahakan segimana kena semua bagian daunnya agar dia terurai. Ini fungsinya teman-teman, kalau untuk pupuk kompos ini teman-teman lebih tahu juga sih, bisa lebih mengetahuinya itu dengan cara googling. Banyak juga website tentang pertanian yang membahas cara penggunaan kompos, kegunaannya juga. Intinya sih sebenarnya apalagi kita yang hanya bermodalkan lahan terbatas dengan planter bag tempatnya, tidak grounding, itu jadi media tanam hanya yang itu saja, tidak berganti. Bagaimana caranya menyuburkan si tanah itu, si media tanam itu, supaya bisa terus memberikan nutrisi kepada tumbuhan yang kita tanam. Oh ya, ini cara ini berlaku untuk semua tanaman ya teman-teman, pupuk kompos ini. Jadi tidak hanya sebatas tanaman anggur, semua tanaman sangat dianjurkan menggunakan kompos ini. Media tanamnya, dalam artian yang kita bahas ini media tanam, bukan tanamannya. Jadi meminimalisir pengeluaran juga, dalam artian ya lebih menghemat untuk pembelian pupuk kimia. Walaupun sebenarnya saya juga masih pakai pupuk kimia, cuma sekarang udah berkurang menggunakannya. Dulu kan seminggu sekali, sekarang saya 2 minggu sekali, karena saya hampir menggunakan POC dan pupuk kimia, pupuk organik lain. Gimana biar rata teman-teman? Jadi ini karena kebetulan lahan saya, tanaman saya belum terlalu banyak, belum terlalu padat. Jadi sumbangsih daunnya juga belum terlalu banyak. Jadi ini kalau nggak salah ini sekitar 2 atau 3 mingguan lah saya kumpulin, nah baru bisa.
Kalau bisa agak lembab-lembab teman. Jadi makin lembab makin bagus, lebih cepat terurainya. Nah, nih teman-teman, ini bentuknya ntar seperti ini. Ini kan kita bicara masalah cara membuat komposnya gitu. Ini prosesnya ntar saya akan update lagi per 2 minggu. Ini teman-teman bisa lihat bentuk daunnya, bentuk daun bahan utamanya ini. Ada sebagian yang udah kering, sebagian yang masih hijau, masih segar. Nah, nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan progres bagaimana dia berubahnya. Oke, sepertinya cukup. Nah, ini semua teman-teman akan kita simpan, fermentasi istilahnya. Istilah pertanian, penyimpanan pupuk atau pemrosesan pematangan sebuah pupuk atau semacam penyubur itu kita fermentasi dahulu atau pematangan. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Nah, baru kita masukkan. Wadahnya boleh karung atau boleh trash bag, yang penting dia tersimpan rapat. Harus tertutup rapat ya teman-teman. Sama seperti pembuatan POC menggunakan M4, harus tertutup rapat diusahakan. Jadi si bakteri juga bisa bekerja secara lebih maksimal. Oke, begini bentuknya, bisa dilihat kan, itu sebelum terurai. Nanti kita akan update lagi sekitar 2 minggu lagi. Biasanya pupuk organik ini itu akan terurai maksimal itu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Itu berdasarkan literasi yang saya ambil, yang saya pelajari. Nah, ini kita ikat rapat. Jangan lupa pakai tali, bisa tali apa aja, tergantung teman-teman, tergantung cara mengikatnya. Yang penting dia rapat. Sebenarnya sih masih kurang banyak teman-teman, daun saya terbatas sih. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini ntar akan kita buka per 2 minggu lagi. Simpan di tempat teduh, buat pematangan atau penguraian daun ini hingga menjadi pupuk kompos maksimal nantinya. Oke, kiranya video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi. Yang penting kita mau belajar, walaupun dari nol, tapi pengen tahu itu sumber ilmu. Yang penting kita pengen tahu dulu, bukan kepo ya. Istilahnya pengen belajar. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Salam satu hobi. See you.